Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada kuliah teknik pemesinan. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan proses pemesinan pada proses mesin bubut. Jadi kalau di bagian elemen dasar proses pemesinan, kita baru menghitung waktu pemesinan untuk satu proses. Tapi kalau ini misalnya kita akan lengkap membuat suatu komponen dengan proses bubut. Baik, yang pertama adalah perencanaan urutan pengerjaan. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat poros bertingkat dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, poros ini dibuat dari bahannya seperti ini, silinder pejal ya. Nah, maka untuk proses pekerjaannya ada tidak hanya satu cara. Ada alternatif pertama adalah bagian-bagian itu kita bagi seperti ini pembagiannya. Ya, ini. Kemudian ini bagian A, bagian B, dan bagian C. Jadi ada 3 bagian yang harus kita bubut. Ya, untuk alternatif pertama, maka dicekam bagian C, kemudian lakukan bubutan bagian A sampai selesai, baru kerjakan bagian B. Kemudian benda kerja dibalik, berikutnya yang dicekam adalah bagian B atau A, kemudian bagian C yang dibubut sampai selesai. Sedangkan alternatif yang kedua, pembagiannya sedikit agak berbeda ya. Bagian C sama, hanya bagian A dan B-nya berbeda. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi bagian A, bagian B, dan bagian C. Maka urutannya sama ya. Sekarang urutannya begini. C yang dicekam, nah kemudian harus dikerjakan dulu bagian B. Bagian B sampai selesai, baru kerjakan bagian A. Ya. Kemudian dibalik, baru dikerjakan bagian C. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba bagaimana menghitungnya kalau proses bubut ini untuk membuat poros tersebut dari awal hingga akhir. Nah, kita menghitung elemen dasarnya dulu, yaitu menghitung putaran mesin. Untuk menentukan putaran mesin, maka kita harus lihat dulu bahan benda kerja ataupun pahat. Nah, dari benda kerja dan pahat ini, lihat di tabel, maka kita akan memperoleh nilai cutting speed maksimal atau cutting speed yang diizinkan. Nah, kemudian kita tentukan kedalaman potong. Nah, dari kedalaman potong, kita bisa menentukan berapa diameter rata-rata yang digunakan dalam perhitungan ini. Maka kita bisa menghitung N dari CS dan D, yaitu dengan rumus CS lebih besar atau PDN per 1000, atau sama dengan PDN per 1000. Nah. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa nilai N-nya. Nah, pada mesin bubut konvensional, N-nya dipilih sesuai dengan kondisi yang ada di mesin. Sedangkan kalau di CNC, kita bebas memilih nilai N-nya. Sekarang menghitung kecepatan pemakanan. Ya. Nah, tentukan dulu feeding. Feeding itu gerak makan. Ya. Itu berapa putaran berapa milimeter per rotasi. Kemudian feeding dikalikan N, maka diperoleh nilai VF atau kecepatan pemakanan. Dari sini kemudian kita bisa menghitung kecepatan potong sesungguhnya dengan rumus VC ya. VC sama dengan PDN per 1000. Nah, untuk menghitung waktu pemotongan, tentukan panjang darah yang dipotong, kemudian waktu pemotongan adalah panjang darah yang dipotong dibagi VF. Terus bagaimana kita menghitung jumlah langkah pengulangan ya? Jadi kalau satu tahap pembubutan biasanya tidak langsung selesai, tergantung tebalnya berapa. Maka kita tentukan kedalaman potong. Nah, jumlah langkahnya adalah tebal pemotongan dibagi kedalaman potong. Dalam hal ini diberi nilai K. Maka waktu total pemotongan adalah K, ya, K itu langkah pengulangan dikalikan
TC, ya, waktu pemotongan. Nah, kecepatan pemindahan geram MRR dihitung dengan rumus. Oke, sebagai contoh akan dibuat silinder bertingkat seperti ini, ya. Seperti gambar ini. Kemudian dengan bahannya diameter 22 mm, panjang 57 mm. Nah, bentuk jadinya seperti ukuran pada gambar. Oke. Kemudian pada proses ini kedalaman potong maksimal adalah 1,5 mm dan feedingnya adalah 0,04 mm per putaran. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut, ya. Ini bahan awalnya, ya. Kemudian nanti jadi produknya seperti ini, nah, dengan ukuran-ukurannya seperti ini, ya. Oke, ya, kita bagi dulu, ya, bagian A, bagian B, dan bagian C. Maka kita akan menggunakan ini, ya. Jadi di awal untuk tempat pekerjaan awalnya kita berikan untuk facing, ya, masing-masing 1 mm, ya, supaya hasilnya nanti bagus. Alternatif 1, ya, cekam bagian C, kerjakan bagian B di facing, ya, kemudian kerjakan bagian A, kemudian bagian B. Kemudian nanti benda kerja dibalik dengan yang sama, cekam bagian A atau B, facing bagian C, nah, kemudian kerjakan bagian C. Ini urutannya seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan untuk pengerjaan bagian A. Dengan cara yang sama dengan pengerjaan bagian B, ya, maka kita peroleh CSD N-nya 1500, VF-nya 60. Ini sama persis, ya, perhitungannya. VC-nya. Nah, hanya tinggal sekarang time cutting-nya yang beda, karena L-nya sekarang 30. Ya. Maka diperoleh K-nya 2,67, maka dibulatkan ke atas. Jadi 3 kali. Maka T total untuk bagian A adalah 0,5 kali 3, jadi 1,5 menit. MRR-nya 5,78 cm3 per menit. Nah, untuk bagian C juga dilakukan dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, ya, bisa dihitung waktu potong, jumlah pungan, dan waktu total. Sehingga kita bisa nanti melakukannya dengan menggunakan ini, ya. Kita buatkan tabel. Nah, tabel, maka bagian A, bagian B, bagian C, facing 1, facing 2 bisa diperoleh. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu dihitung hanya yang ini, yang putih ini. Yang di blok ini nanti ambil sama dengan bagian A, ya. Jadi untuk N-nya sama, VF-nya sama, VC-nya sama. Yang beda hanya TC-nya saja. Nah, kalau TC dikalikan K ketemu T total. Nah, ini kalau dijumlah bagian B, C, A, B, C, facing 1, facing 2, sehingga ketemu T total. MRR-nya juga cukup dihitung 1 kali saja. Demikian perhitungan yang bisa kita lakukan. Nanti bisa dicoba lagi, ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.